Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Al-Muhaimin. Dengan saya Fadila Septiadini, NIM akhir 069, absen nomor 6. Dengan saya Syafiqah Dara Asyari dengan NIM akhir 161 dan absen 33. Dengan saya Muhammad Rian Irawan dengan NIM terakhir 144 dengan absen 37. Dan kami akan mewawancarai bank konvensional yaitu PT Bank Haibeng Indonesia. Kantor pusat PT Bank Haibeng Indonesia berlokasi di Raja Wali Place, Jalan HR Rasuna Said, Setiabudi, Jakarta Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di sini sedang bersama salah satu karyawan dari Digital Bank, yaitu ada Haibeng. Boleh perkenalannya? Kenalkan, nama saya Maharani. Saya merupakan Project Management Officer dari PT Bank Haibeng Indonesia. Untuk pertanyaan yang pertama, boleh mungkin diceritain sejarah singkat dari hadirnya Haibeng ini? Oke, sebelumnya sebelum berubah menjadi nama Haibeng ini kan sebelumnya namanya itu PT Mayora. Nah, PT Mayora ini sebenarnya berfokus ke bidang pembiayaan. Lalu pada tahun 2022 BNI itu ngakuisisi Bank Mayora itu. Nah, Bank Mayora menjadi PT Haibeng Digital disebutnya atau Digital BNI Group. Nah, transformasi itu juga nggak cuma berupa nama, melainkan berupa identitas maupun model bisnis yang dijalanin sama PT Bank Haibeng itu sendiri. Nah, tentunya berubah nama itu juga pasti ada kan strategi yang nanti bakal dirubah menjadi kenapa sih menjadi digital bank gitu. Apa sih fokusnya digital bank di PT Bank Haibeng Indonesia ini? Tentunya yang pertama strateginya yaitu mendukung di bidang UMKM. Jadi pembiayaan khususnya untuk bidang UMKM, terus pemanfaatan teknologi digital yang sekarang sedang berkembang, tentunya juga membantu nasabah mengakses kemudahan seperti membuka kartu secara digital gitu aja sih untuk itu. Saat ini kira-kira ada berapa total dari karyawan aktif yang bekerja di Haibeng? Mungkin kalau secara actual aku nggak tahu jumlahnya ya, tapi mungkin secara umum Haibeng ini jumlah karyawannya pasti bakal lebih ramping daripada bank besar konvensional lainnya lah ya. Lebih sedikit, tapi sih untuk secara garis besar Haibeng sekarang jumlahnya ratusan tenaga kerja sih untuk saat ini. Selanjutnya, gimana sih Kak Haibeng ini menyusun struktur organisasinya sebagai bank digital gitu? Untuk struktur organisasi di Haibeng sekarang itu menggunakan proses agile, yaitu cepat dan mudah. Terus secara umum mungkin organisasi di Haibeng tuh sama kayak bank konvensional lainnya. Itu seperti ada direksi, terus operation branch, digital banking division, compliance, risk management, finance, internal audit, terus juga ada human capital dan juga business banking. Gitu. Selanjutnya, kalau untuk karakteristik nasabah sendiri yang ada di Haibeng itu kayak gimana sih? Oke, untuk Haibeng sendiri itu memetakannya balik lagi ke strategi awal merger, yaitu dari UMKM. Seperti UMKM membutuhkan akses biaya yang cepat, terus pengelolaan kas, tentunya juga pembayaran secara digital. Terus juga karakteristiknya itu entrepreneur. Banyak kan nih sekarang Gen Z yang udah mulai jadi entrepreneur ya kan. Terus gimana sih cara kayak mengedukasi Gen Z sekarang untuk pembiayaan modalnya. Terus tentunya membangun karakteristik yang terakhir itu kita tuh membangun relasi antar komunitas bisnis gitu. Terkait cash manajemennya, payroll-nya bagaimana, dan juga digital collection-nya bagaimana. Itu sih.
Selanjutnya, sebagai digital first bank, Mhm. apakah kantor fisik ini tuh masih dibutuhkan, dan apakah ada momen tertentu di mana nasabah merasa wajib datang ke kantor ini? Betul, kalau untuk kantor fisik, Hibank sampai sekarang tuh, masih banyak kantor fisik. Fungsinya itu apa sih kantor fisik di Hibank sendiri itu, yaitu seperti kayak pembukaan rekening, itu masih bisa ke kantor fisik selain pakai mobile banking. Terus, untuk verify identitas, terus juga penyelesaian komplain-komplain nasabah lah ya terkait, aktivitas pembiayaannya. Dan yang pasti, untuk menjadi ranah ataupun wadah konsultasi, pembiayaan antar nasabah, itu sih. Untuk selanjutnya, apa produk unggulan dari Hibank? Oh, produk unggulan di Hibank itu pasti fokusnya, yang pertama ada Hibank Saving. Nah, Hibank Saving ini sebenarnya adalah pembukaan tabungan digital itu yang secara mudah dan juga praktis, yaitu bisa melalui mobile banking. Terus juga, pembiayaan UMKM, terus juga ada KRIS, sama kayak bank konvensional lainnya, kita udah punya KRIS serta pembayaran digital lainnya. Dan yang paling, utama itu adalah deposito digital. Gimana kalau orang kan mungkin harus ke kantor fisik ya untuk pembukaan deposito, tapi kita sekarang udah punya, pembukaan deposito secara digital, yaitu melalui mobile banking, gitu sih. Oke, selanjutnya, apa sih kekuatan dan peluang terbesar yang dimiliki oleh Hibank ini, Kak? Oke, untuk strength, Bank Hibank sendiri itu yang pertama karena kita didukung penuh oleh BNI Group ya, ibaratnya kita merger dari BNI, bank konvensional yang memang sudah, berdiri sejak lama, terus reputasi juga yang kuat, terus, pengambilan keputusan secara agile yaitu cepat, dan juga operasional kita yang lebih efisien. Terus, opportunities-nya apa sih, di Bank Hibank sendiri, itu pertumbuhan ekonomi, digital di Indonesia yang mungkin bisa kita lihat sekarang, terus jumlah UMKM-nya yang benar-benar sekarang kan lagi menyebar luas lah ya. Jadi kita harus lebih, mengerucut lagi terkait pembiayaan UMKM, terus sekarang smartphone juga udah beraneka ragam lah ya. Itu juga menjadi, mungkin ancaman kita jadi kayak banyak udah sekarang smartphone yang A, yang B, yang C gitu lah ya. Terus, mungkin kita juga belum berpotensi kolaborasi dengan beberapa vintage di Indonesia sih, gitu. Nah, kalau tadi kan udah ada strength dan Mhm, opportunities-nya. Kalau mhm. sebaliknya, hambatannya dan weakness-nya di Hibank itu apa aja sih? Oke, untuk weakness tuh, balik lagi Hibank itu baru, di merger tahun 2022, which is itu kita tuh baru berdiri selama 4 tahun. Di mana berarti brand kita itu masih relatif baru di kalangan masyarakat. Terus juga literasi digital sebagian masyarakat itu yang masih sangat amat rendah terkait, pembiayaan. Terus triknya apa sih? Ya walaupun, Hibank baru otomatis kan udah banyak nih bank digital yang udah berkembang di Indonesia lah ya. Terus, persaingan antar, pembiayaan eee, vintage pembiayaan juga lumayan banyak, terus kondisi ekonomi global, dan tentunya juga, resiko kredit bagi UMKM-UMKM yang mungkin masih merintis lah ya, seperti itu sih. Selanjutnya nih, Kak, Mhm. apa keluhan utama dari nasabah-nasabah yang sering dihadapi sama Hibank ini? Keluhannya pertama, mungkin basic-nya dari, mobile banking dulu ya. Ini keluhannya pasti kayak kendala dari login aplikasi, terus verifikasinya yang mungkin lumayan lama, terus gangguan, transaksi juga yang mungkin itu lumayan banyak ya diadukan oleh nasabah. Terus juga, reset PIN mungkin yang masih susah dilakukan oleh nasabah. Terus, strateginya mungkin yang dilakukan oleh Bank Hibank itu, pelayanan nasabah komplain berdasarkan SLA, terus, pastinya secara
pelayanan juga kita harus monitoring sistemnya itu secara real time lah ya, jangan terlalu lama. Terus tentunya dari permasalahan itu kita juga harus memberikan edukasi secara bisa baik secara langsung maupun secara digital kepada nasabah. Terus otomatis kan juga kita sering ada maintenance aplikasi tuh setiap malam atau setiap harinya. Nah, itu juga menjadi wadah buat kita mengembangkan aplikasi kita secara berkala. Kayak gitu sih. Selanjutnya, kalau kita misalkan melihat kondisi ekonomi Indonesia yang sekarang tuh kan seperti ada inflasi, terus nilai tukar yang tinggi. Mm-mm. Nah, bagaimana sih dampaknya terhadap portofolio dari Highbank? Apakah Highbank ini menyediakan kebijakan tertentu untuk menjaga stabilitas kinerja keuangan? Tentunya pasti setiap bank konvensional itu pasti punya yang disebut dengan strategi bisnisnya mereka ya. Mungkin yang pertama tuh kayak untuk pembiayaan pastinya dia akan menseleksi kredit yang lebih prudent lah ya. Terus tentunya ada verifikasi portofolio pembiayaan, terus juga penguatan dari sisi manajemen resiko bank itu sendiri, terus monitoring kualitas kredit secara berkala di masing-masing nasabah, terus juga apa ya, kayak meningkatkan kayak digitalisasi proses bisnis untuk meningkatkan efisiensi kita untuk cost yang lebih besar secara lebih aktualnya seperti itu sih. Bagaimana Highbank mengevaluasi aktivitas aplikasi mobile banking terhadap perilaku transaksi nasabah retail? Untuk Highbank sendiri pastinya itu mengevaluasinya melalui mobile banking tuh dari beberapa indikator. Contohnya itu ada dari penilaian kinerja atau bisa kita dalam dunia perbankan tuh disebutnya KPI. Terus juga pengguna aktif bulanan, frekuensi transaksi, nilai transaksi digital, terus tingkat referensi nasabah, dan juga keberhasilan transaksinya. Terus selain itu juga Highbank memantau kepuasan nasabah melalui survei customer serta pengguna di platform beberapa aplikasi Highbank. Lalu sebagai bank konvensional, Highbank juga mendorong seluruh aktivitas perbankan dapat melalui aplikasi. Selain bank konvensional kan juga kita mendukung bank digital ya. Jadi semuanya itu harus berbasis aplikasi mulai dari pembukaan rekening, terus transfer antar nasabah, terus juga untuk pembiayaan maupun kayak produk-produknya seperti deposito digital. Dengan demikian, ketergantungan kita terhadap tadi yang disebut dengan kantor fisik itu lebih dikurangi secara operasionalnya supaya kayak target kita terhadap pasar bank digital kita ini lebih efisien lah sekaligus meningkatkan kenyamanan nasabah dari sisi kemudahan untuk bertransaksi kayak gitu sih. Selanjutnya, bagaimana pemanfaatan platform internet banking dari Highbank oleh pelaku UMKM dalam membantu manajemen arus kas mereka atau cash flow mereka? Oke, platform internet banking tuh untuk UMKM itu pastinya adalah mengelola operasional keuangan akan menjadi lebih efektif. Terus juga melalui platform tersebut pastinya pelaku usaha juga mendapatkan arus kas yang secara real time. Terus juga menerima pembayaran dari pelanggan, yaitu contoh seperti kayak QR mungkin. Terus mengelola payroll karyawan juga bisa loh dari internet banking gitu. Serta kita juga bisa memperoleh laporan transaksi secara otomatis dari internet banking itu sendiri. Nah, pastinya digitalisasi ini memberi manfaat berupa apa sih? Yaitu pertama adalah efisiensi waktu kita, terus mengurangi kertas ya maupun dokumen-dokumen secara fisik lah ya. Terus
peningkatan akurasi pencatatan keuangan dan kemudahan dalam mengambil keputusan bisnis berdasarkan transaksi yang tersedia di internet banking itu sendiri. Itu sih. Selanjutnya nih Kak, untuk UMKM yang mulai go internasional Mm-mm. atau ekspor, gimana sih kebijakan Highbank ini Mm-mm. dalam memfasilitasi kebutuhan transaksi falas mereka? Oke, untuk Highbank sendiri untuk ekspor UMKM di Indonesia, Highbank tuh berupaya mendukung kebutuhan transaksi internasional melalui sinergi dengan BNI lah ya, karena kita kan masih bank kecil. Sedangkan kalau BNI itu bank konvensional yang sudah memiliki jaringan internasional pastinya yang lebih luas. Nah, untuk dukungan tersebut berupa layanan transaksi valuta asing, transfer internasional, pembayaran lintas antar negara, serta hingga edukasi mengenai manajemen resiko nilai tukar. Selain itu, Highbank juga dapat menjalin kerjasama dengan berbagai mitra pembayaran internasional agar pelaku usaha atau pelaku pembiayaan memperoleh akses transaksi global yang lebih mudah, aman, dan efisiensi. Itu sih. Nah, untuk selanjutnya, Mm-mm. bagaimana strategi dari Highbank dalam mengedukasi pelaku UMKM, Mm-mm. khususnya yang konvensional atau yang senior, agar bermigrasi ke bank digital? Nah, seperti concern kita yang tadi udah kita bicarain di atas, Highbank itu kan sangat amat memahami bahwa literasi terkait bank digital di Indonesia itu masih sangat amat beragam lah ya. Ada yang ngerti banget, ada yang menengah, ada yang mungkin masih tertinggal mengenai digital. Nah, oleh karena itu pendekatan edukasi dilakukan secara tentunya kita melalui seminar lah ya, yang paling sering dilakukan itu seminar, webinar, terus juga kita melakukan pelatihan terhadap UMKM, terus juga sosial media, video tutorial gimana nih cara penggunaannya, media sosial, maupun kita itu melakukan secara pendampingan langsung terhadap pelaku usaha untuk melakukan literasi digital. Terus gimana sih selain edukasi tuh apa sih yang kita lakukan gitu ya? Pastinya kita meluncurkan aplikasi yang mungkin gampang dirancang dan juga sederhana sehingga mungkin para pelaku ataupun masyarakat di luar sana gampang memahami maksudnya memahami apa yang sedang mereka biasakan lah gitu ya. Terus kelompoknya juga kita kelompokkan dari usia yang mungkin milenial ataupun yang lebih atasnya lagi gitu, agar di divisi kita juga customer service juga berperan aktif pastinya untuk membantu nasabah dalam melayani pembiayaan secara digital gitu sih. Selanjutnya nih Kak, bagaimana sih komitmen keamanan Highbank dalam melindungi data nasabah dari risiko cybercrime? Oke, keamanan pastinya adalah merupakan prioritas utama bagi bank-bank konvensional maupun bank-bank digital lainnya. Highbank sendiri menerapkan teknologi seperti multi-factor authentication, terus one-time password atau yang biasa kita sebut OTP. Nah, terus juga ada verifikasi muka, wajah ya, sistem pemantauan transaksi secara real time lagi-lagi untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan. Nah, ini FYI, aku kan di kantor pusat juga bareng sama tim-tim IT yang lainnya tuh. Jadi memang mereka tuh memantau benar-benar secara real time. Jadi memang ada apa ya disebutnya shift-shiftnya ya. Ada yang pokoknya 24 jam memang bank kita itu diawasi secara real time oleh cyber security di kantor kita. Terus juga pengamanan teknologi, Highbank juga secara rutin memberikan edukasi ya terhadap nasabah, kayak misal sekarang kan sering banget ya ada penipuan secara baik melalui sosial media. Nah, itu juga Highbank beri edukasi melalui seperti itu sih, bahwa kalau misal ada sesuatu yang mencurigakan itu adalah phishing ya, bahaya phishing, mungkin modus penipuan. Jadi kita beri edukasi supaya penipuan secara digital tuh nggak terjadi dan agar transaksi kita di mobile banking juga aman dan dapat dijaga. Seperti itu sih.
Untuk selanjutnya nih, bagaimana cara Highbank sendiri menekankan yang Mhm. namanya rasio kredit macet? Mhm. Oke, untuk rasio kredit macet itu pastinya Highbank lagi-lagi kita memiliki strategi lah ya, disebutnya, strategi manajemen resiko kredit untuk, pembiayaan UMKM. Nah, penyaluran pembiayaan UMKM sendiri dilakukan dengan prinsip sangat hati-hati atau prudential banking. Nah, Highbank memanfaatkan analisis data, yaitu seperti kayak analisis credit scoring, history layanan transaksi, kemampuan pembayaran antar nasabah, dan juga profil usaha UMKM itu tersendiri sebelum kita mengambil keputusan, terkait pembiayaan itu. Nah, setelah kredit oke, misalkan dari secara analisis profil nasabah kita sudah oke, lalu, setelah kreditnya kita salurkan kepada nasabah, nah pastinya kita juga harus ada monitoring, berkala secara berkualitas kepada, nasabah-nasabah kita. Pendekatan ini memungkinkan untuk Highbank tetap mendukung pertumbuhan UMKM itu sendiri tanpa mengabaikan kualitas dari portofolio antar nasabah itu sendiri. Gitu sih untuk yang kredit macet, kayak gitu. Selanjutnya nih Kak, persaingan pasar UMKM itu kan makin lama, makin ketat ya. Mhm. Lalu apa sih strategi Highbank ini agar tetap menjadi pilihan utama untuk para pelaku usaha? Oke. Untuk, fokus atau bisa disebut strategi panjang lah ya untuk Highbank sendiri untuk memenangkan pasar UMKM itu sendiri, pastinya, membangun ekosistem digital terintegrasi bagi pelaku UMKM. Nah, fokusnya itu nggak cuma dari hanya maksudnya pembiayaan, tapi juga penyediaan layanan transaksi tentunya, pembayaran, pengelolaan kas yang baik, serta kolaborasi dengan berbagai platform digital lainnya nantinya. Selain itu, eee, Highbank juga terus mengembangkan inovasi pasti ya, dari berbasis teknologi, meningkatkan kualitas layanan pelanggan apabila ada keluhan, terus memperluas kemitraan, bisnis secara strategis dan juga, memanfaatkan data analisis untuk, memberikan layanan yang lebih personal sesuai dengan kebutuhan antar UMKM maupun antar nasabah. Pertanyaan selanjutnya Mhm. itu, apa target spesifik atau fokus pencapaian baru yang ingin dikejar dari Highbank di tahun ini khususnya? Oke. Mungkin untuk di tahun ini secara, aku ya menelitinya, kerja di sana ya, mungkin sebagai perusahaan digital dan konvensional, Highbank tuh memiliki target mistis tentunya dalam rencana bisnis lah ya setiap tahunnya. Target tersebut umumnya pastinya itu meliputi pertumbuhan jumlah nasabah yang harus terus berkembang setiap tahunnya. Terus juga peningkatan volume transaksi kita secara digital yang harus lebih besar daripada tahun sebelumnya. Lalu, pertumbuhan penyaluran kredit yang lebih produktif balik lagi khususnya terkait UMKM kita, terus peningkatan dana yang lebih, efisiensi serta pencapaian profit, lagi-lagi bunga yang kita dapatkan untuk, berkelanjutan, tapi untuk angkanya mungkin aku nggak bisa, estimate ya, untuk lebih spesifik intinya kita butuh, profitabilitas yang berkelanjutan setiap tahunnya, seperti itu sih. Selanjutnya, apa aja program CSR atau pemberdayaan Mhm, berkelanjutan yang sedang dijalankan Highbank ini untuk mhm. memberikan dampak sosial langsung ke masyarakat? Mungkin untuk kontribusi sosial dari Highbank sendiri sama kayak bank umum atau bank konvensional lainnya lah ya, pastinya, kita melakukan edukasi literasi keuangan, lalu, kolaborasi sama komunitas-komunitas UMKM di luar sana terkait pembiayaan, terus juga, mendukung implementasi prinsip, environmental atau social and governance ESG melalui kegiatan tanggung jawab, sosial perusahaan seperti CSR dan juga, pengembangan usaha berkelanjutan dan peningkatan inklusi keuangan bagi masyarakat.
Selanjutnya kita ingin tanya nih, kan kalau bekerja di bank digital itu pasti menuntut pergerakan yang cepat ya. Yes, Terus betul. bagaimana manajemen di Mm-mm. Highbank ini membangun budaya kerja yang bisa menjaga work-life balance dan kesehatan mental bagi karyawannya? Oke, untuk aku sendiri sebagai karyawan, menjaga work life balance dalam bekerja itu sebenarnya terutama di Highbank sendiri ya, eee, Highbank sendiri sekarang udah menerapkan, boleh nih WFA, work from anywhere, WFH atau work from home. Intinya adalah, sebagai bank digital itu kita tuh, apa ya, kayak menerapkan budaya yang agile, yaitu yang cepat, kolaboratif, dan berorientasi pada hasil. Jadi mau kita kerja mau di mana pun, ya ibaratnya hasil kita tuh harus memuaskan, seperti itu. Nah, untuk menjaga produktivitas karyawan sendiri itu, eee perusahaan tuh mendorong kita tuh untuk komunikasi secara terbuka. Terus juga, membagi, beban kerja yang proporsional, maksudnya tergantung job desk kita nih masing-masing. Terus juga, pengembangan kompetensi itu kita nggak cuman, oh kerja doang, tapi kita juga dapat, pelatihan-pelatihan, terus juga pastinya kita juga sering dapat apresiasi atas kinerja yang kita lakukan. Terus juga mendukung, keseimbangan kehidupan kerja melalui fleksibilitas kerja sesuai kebutuhan operasional, program kesehatan, kita juga dapat tunjangan, kegiatan employee engagement, serta lingkungan kerja yang inklusif, sehingga karyawan dapat bekerja secara optimal. Itu sih. Terakhir Kak, nih apa harapan atau masukan strategis yang ingin disampaikan Highbank kepada regulator seperti OJK atau BI, stakeholder seperti BNI, dan pada masyarakat? Oke, untuk yang pertama mungkin kepada pemerintah ya atau lembaga terkait, BI dan OJK, sebagai, bank digital yang berfokus pada UMKM, Highbank tuh pasti berharap pemerintah bersama regulator seperti Bank Indonesia, OJK, terus menciptakan ekosistem regulasi yang adaptif tentunya, terhadap perkembangan teknologi keuangan. Mungkin regulasi yang seimbang memberikan, ruang bagi industri perbankan khususnya, konvensional digital ini berkembang secara sehat tanpa mengabaikan aspek dari perlindungan konsumen itu sendiri. Selain itu, Highbank juga berharap adanya penguatan kebijakan yang mendukung percepatan inklusi dan literasi keuangan digital khususnya bagi pelaku UMKM di berbagai daerah yang mungkin masih sulit kita jangkau. Nah, dukungan terhadap digitalisasi pembayaran atau sistem keuangan lah, itu pemanfaatannya kan melalui digital ya, melalui pemanfaatan open API serta penguatan keamanan cyber akan menjadi fondasi penting dalam membangun sistem keuangan nasional yang lebih modern pastinya. Nah, pemerintah juga diharapkan pastinya terus memberikan stimulus bagi pertumbuhan UMKM melalui kemudahan akses dari, sisi yang pembiayaan secara produktif, penyederhanaan regulasi usaha, serta program pendampingan yang mampu meningkatkan daya saing pelaku usaha Indonesia di tingkat nasional maupun internasional. Nah, selanjutnya tadi terhadap stakeholder seperti BNI Group, e-commerce, vintage, dan juga komunitas, UMKM, Highbank tuh memandang kolaborasi ini sebagai salah satu kunci utama mereka untuk membangun ekosistem keuangan digital yang berkelanjutan. Oleh karena itu, Highbank berharap, seluruh stakeholder dapat memperkuat sinergi melalui pengembangan, layanan yang saling terintegrasi dan memberikan nilai tambah bagi nasabah. Terus juga sinergi dengan, BNI ya dan dengan induk kita tuh, diharapkan mampu, mampu memperkuat akses terhadap jaringan bisnis, teknologi, serta layanan perbankan yang lebih luas maupun kayak semacam e-commerce, platform, dan lainnya. Nah, dan untuk kepada masyarakat luas, Highbank itu tentunya berharap masyarakat semakin terbuka terhadap pemanfaatan, layanan keuangan digital yang sekarang lagi hype banget nih. Transformasi digital tidak hanya memberikan pastinya kemudahan, pastikan kita diberikan kemudahan nih kalau kita pakai digital, terus juga dalam bertransaksi, tetapi juga mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, dan juga
produktivitas terhadap usaha. Di sisi lain juga HiBank sendiri ini mengajak masyarakat untuk terus meningkatkan literasi keuangan terhadap kesadaran keamanan digital. Penggunaan layanan perbankan yang aman harus disertai dengan pemahaman mengenai perlindungan data pribadi, kewaspadaan terhadap berbagai modus penipuan-penipuan digital, serta penggunaan aplikasi resmi yang terpercaya. Lalu khususnya dalam mendukung kemajuan sektor UMKM sebagai tulang punggung perekonomian di Indonesia. Seperti itu sih. Baik, terima kasih banyak Kak Iya. atas informasinya, atas Iya. waktunya. Semoga HiBank ini makin dikenal masyarakat, semakin Iya, oke. dipercayai oleh banyak masyarakat. Betul. Terima kasih. Terima kasih sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahu nggak sih kalau dalam beberapa tahun terakhir ada ribuan kantor cabang bank konvensional di Indonesia yang tutup permanen? Kenapa fenomena ini bisa terjadi? Disrupsi teknologi berlari lebih kencang saat pandemi memaksa aktivitas masyarakat harus berjarak sejak awal tahun 2020. Di perbankan, teknologi mendominasi perubahan perilaku nasabah bertransaksi, terutama dari kantor cabang bank konvensional ke perangkat digital. Berdasarkan data makro dari OJK, dalam kurun waktu 2017 sampai 2021, ada lebih dari 2.500 kantor cabang bank konvensional yang terpaksa gulung tikar. Pertanyaannya, kenapa bank-bank besar ini terasa sulit untuk menghadapi era digital? Jawabannya ada pada krisis ganda yang sedang mereka alami. Krisis pertama adalah pembengkakan biaya operasional akibat jaringan kantor fisik, atau istilah akademisnya branch heavy liability. Gini logikanya, sejak pandemi, volume penggunaan mobile banking di masyarakat melesat tajam sampai 300%. Efeknya, kantor-kantor cabang yang megah itu mendadak sepi melompong. Bayangin, trafik nasabah yang datang menyusut drastis, tapi bank tetap harus bayar sewa gedung yang mahal, biaya pemeliharaan fasilitas, sampai logistik kertas warkat yang numpuk. Ini bikin model bisnis lama jadi super inefisien. Krisis kedua adalah pergeseran dan kelangkaan talenta digital alias talent shifting dan talent crunch. Kecepatan digitalisasi ini memaksa bank melakukan pengurangan karyawan di lini depan, seperti teller dan customer service. Di saat yang sama, industri perbankan mendadak kelabakan karena ngalamin kelangkaan talenta di bagian back office yang ahli di bidang tata kelola big data dan analisis transaksi. Bank Negara Indonesia or BNI has acquired Bank Mayora and will focus the bank on becoming a digital bank specifically for MSMEs. Nah, melihat krisis ganda yang dialami perbankan konvensional tadi, PT Bank Negara Indonesia atau BNI Group mengambil langkah mitigasi yang cerdas dan sangat adaptif. Mereka tahu kalau memaksakan sistem BNI konvensional yang sudah terlanjur besar dan birokratis untuk melayani pelaku usaha kecil itu bakal memakan biaya yang sangat besar dan tidak efisien. Sudah melihat bahwa UMKM ini nggak bisa ditanganin dengan platform yang ada sekarang ini. Cost-nya terlalu mahal, Pak. Makanya kami akan menjadi first UMKM digital, yang bank digital itu Pak nanti. Kita berharap ini akan menjadi satu terobosan yang tadi untuk bunga yang lebih rendah, jangkauan masuk juga ke debitur jauh lebih banyak gitu yang akan kita layanin karena operating cost-nya didesain untuk jauh lebih rendah daripada operating cost-nya nasabah yang dengan platform yang ada. Pertanyaannya, bagaimana bank baru seperti HiBank bisa langsung seefisien itu dan mengalahkan bank konvensional? Senjata rahasianya ada di lompatan teknologi yang mereka lakukan sejak tahun 2023. HiBank memutuskan untuk merombak total sistem operasional lama mereka yang berbasis fisik dan bermigrasi penuh ke ekosistem cloud global milik Amazon Web Services atau AWS. Apakah strategi ini berhasil? Datanya membuktikan iya.
Bank digital milik BNI, PT Bank Hai Bank Indonesia mencatatkan pertumbuhan kredit UMKM 7% hingga 8% pada tahun 2024. Capaian ini lebih tinggi dari pertumbuhan kredit UMKM secara nasional yang hanya 3,37%. Direktur Utama Hai Bank, Jenny Wirianto mengatakan, hal ini dicapai dengan masuk ke ekosistem rantai pasar UMKM. Menurut Jenny, pasar UMKM masih sangat besar, namun para pelaku UMKM masih perlu edukasi dan literasi keuangan. Untuk itu, Hai Bank menyediakan platform bank digital yang akan memudahkan para pelaku UMKM dalam mengelola keuangan dan pemasaran produknya. Keberhasilan Hai Bank membuktikan bahwa sinergi antara model bisnis yang fokus pada UMKM serta pemanfaatan infrastruktur teknologi mutakhir seperti cloud dan AI mampu memotong rantai efisiensi biaya yang selama ini menjerat bank konvensional.